Sambil menunggu beliau berjalan dari belakang, saya doakan untuk tanggal 5 besok yang isi adalah Ustaz ini ya, yang sebagai pendiri atau pimpinan pondok Al-Farisi Kang Pandan ya, Abdurrahman ya, Abdurrahim ya, Al-Basir ya, Basir ya. Nanti yang isi untuk tanggal 5 ya, Ustaz Iim. Untuk itu mohon untuk bisa rawuh. Monggo Ustaz, waktu dan tempat diaturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengaosan sepenuh hati, arsyadakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia nikmat serta rahmat kemurahannya atas masing-masing kita, sehingga dengan nikmat yang dikaruniakan dan rahmat kemurahan yang dianugerahkan, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang ke-14 dari Muharram 1446 Hijriah ini, semua kita masih berkesempatan untuk bisa bareng-bareng bermuajahah, bersilaturahim di majelis yang kita cintai. Insya Allah rawuh hadir kita di tempat ini, bertemu dan berkumpulnya kita di majelis malam ini, mudah-mudahan dengan tanpa melepas dan melewatkan niat kita untuk bersilaturahim. Insya Allah di balik niat kita bersilaturahim, mudah-mudahan semua yang hadir, yang rawuh di majelis malam ini selalulah dilapangkan dan dilonggarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan niat bersilaturahim, insyaallah sedaya ingkang rawuh makempal wonten majelis sepenuh hati dalu menika, mugi-mugi pinaringan yuswa panjang, tulal umri fi taatillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur usia kita. Di balik nikmat dipanjangkan umur usianya, mugi-mugi kita tetap saged kukuh, teguh, istiqomah, taat patuhipun marang Allah Subhanahu wa Ta'ala lan ugi Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disamping niat bersilaturahim dalam kebersamaan wonten kelembaan majelis penuh hati dalam menika, insyaallah bilih sedaya ingkang rawuh ugi tansah nyuwun berdoa, memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kebersamaan yang serupa,
majelis silaturahim lan ugi majelis ilmi penuh hati yang kita selalu meluangkan untuk rawuh mendatanginya bisa jadi wasilah. Saged dados sarana ya Allah mungguhipun sedaya ingkang rawuh untuk bisa bareng-bareng bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Insyaallah kanthi niat ingkang mekaten mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu dalah sedaya ingkang rawuh makempal dalu menika tansah pinaringan barokah. Ridha rahmat lan ugi pangapura maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kegayutan kali pengaosan kitab kontemporer. Dalam menika dalam badhe ngutip dari sumber kitab ada wadawa nggih. Daun nggih. Daun menika maknanipun maradun. Nggih, penyakit. Dawa menika obat. Likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit ada obatnya. Nggih. Kala-kala wonten piantun sing delengi mencermati kok lara untu lumpangen gitu. Nengok sing jenenge jangkrik ora tahu sambat gitu. Nah, nggih. Aja boleh jangkrik iki ora tahu panas jero. Mboten nate istilahé lumpangen nggih. Mergo tansah ngrikiti krokot. Ya kena. Nggih. Tapi kalau kita kemudian mentah-mentah niru kayak jangkrik ya tentunya mungkin orang akan berseloroh ya kan. Jebule ibune kuwi padha karo bedone jangkrik ki ngerik ning ibune kuwi ngorok ya kan. Ya masalah kan hanya seperti itu ya kan. Maknanya bahwa di setiap penyakit insya Allah ada obatnya. Labab ingkang badhe sareng-sareng kita membahas nggih menika di seputar pintu-pintu dosa dan maksiat. Nah, nggih. Dados sing jenenge maksiat lan ugi dosa menika ada celah pintu yang sering dilewati. Nah, lah pintu yang pertama monggoipun Ibnul Qayyim Al-Jauzi pilih pintu yang bisa lewatnya perbuatan maksiat dan dosa nggih menika pandangan. Tetes sing jenenge pandangan ini menjadi pintu utama lewat atau masuknya perbuatan ingkang boten dipun ridani kalih Gusti Allah. Ya. Ila sing jenenge pandangan utawi mandeng utawi melihat itu harus dikendalikan, harus dijaga. Ya. Kados aturipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. La tudbi'in nadhrota. Ya. Jangan pernah ya diikuti suatu pandangan dengan pandangan selanjutnya. Wa inna malakal ula, bagimu adalah yang pertama. Terus menawi ibu-ibu keleresan teng peken badhe tumbas melon utawi semangka kok bakule ganteng gitu nah. Lah ketika melihat yang pertama ndak ada hal yang harus
dibebankan pada panjenengan. Ya. Nggih pancen jenenge ganteng nggih, bagus menika ora iso dijaluk. Nggih. Bapak ibune bagus, ayu, nyatane anake nggih tidak seperti yang dimaksudkan oleh orang tua. Nggih. Ning nggih enten le. Ibune menika ireng cendhek. Bapake nggih mboten patos bagus. Nanging Gusti Allah pinaringan anugerah dumateng pasangan ini. Ndalah lahir putrinipun menika ayu gitu nah. Yeah. Sehingga diunggah, orang ndak membayangkan kalau anaknya jarwo kuat gitu nah. Yeah. Nek didelok pake ngono cengingisan gitu. Tapi lahir dari yang cengingisan ini seorang putri yang cantik. Nah, yeah. Ini satu anugerah, ya kan? Ya. Sampai nek sing jenenge ayu menika ora perlu sekolah dhuwur gitu nah. Nggih. Ndak perlu sekolah dhuwur gitu. Wong piantun menika angger ndelengi wong bagus, wong ayu, ya kan? Istilahnya ya bahwa yang namanya cinta ini berangkat dari mata turun ke WA, ya kena. Ya. Bukan turun aja kan kalau sekarang. Ya. Satu hal yang diingatkan pada kita bahwa pandangan itu tidak harus kemudian dilanjutkan atau diikuti dengan pandangan berikutnya. Kita tidak dipersalahkan dan insya Allah bukan sebuah penyimpangan pada pandangan yang pertama. Ya. Walaisat lakal ukhra. Tapi kamu tidak punya hak untuk pandangan berikutnya. Ya. Jika ada satu ungkapan bahwa pandangan yang pertama itu nikmat, tapi pandangan yang berikutnya alaika, itu terpulang padakah kamu. Ini satu hal yang diingatkan. Bahkan dalam hadis yang lain beliau Rasulullah menuturkan ghaddu absarakum, ya, tundukkan penglihatan kamu sekalian, ya. Bukan berarti kita mesti kalau jalan lihat, ya, engko nek ndeleng ngisor enten sing muni nggih celuluk kuwi apa arep golek idit tiba, ya kan, ya. Artinya kata ghaddu ini memang kita diminta untuk menundukkan. Apa yang kita tundukkan? Penglihatan kita, ya. Wahfadzu furujakum, dan rawatlah, jaga peliharalah, ya, furujakum, ya, alat vital kamu, ya. Jadi memang kita tidak harus istilahnya liar dalam kaitannya dengan pemandangan kita, dan kita juga jangan terlampau losdol dalam kaitannya dengan kehormatan. Nggih. Nek cara dhisik menika yang sering dicurigai itu pergaulan mahasiswa. Sehingga muncul kultur, ya kan, kumpul ke apa? Ya. Sekarang anak-anak SD, ya, anak-anak sekolah lanjutan pertama, ini sudah banyak yang jadi pemandu karaoke, ya kan? Ya. Nah di sini, ya, mereka karena bisa kepengen punya HP yang levelnya sultan, ya kena, ya, tidak mau kalah apa dengan HP-nya Sultan Andara, ya kan.
juga tidak mau kalah dengan HP-nya Sultan Cinere, ya kan? Atau juga tidak kepingin kalah dengan HP-nya, ya kan, Sultan yang lainnya, yaitu yang ada di kawasan Pundi, Jakarta Selatan, ya. Bahkan ini sudah banyak anak-anak di tingkat SD SMP, ya kan, kalau mungkin harus dihadiahi HP dengan merek tertentu itu, ya lebih baik ditunda, tapi HP-nya punya kualitas. Bapak Ibu mboten usah kesesok mangyelengi riyen ben besok iso nukokke hadiah HP dengan merek tertentu, ya. Artinya tadi diingatkan, ghaddu absarakum. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya diisyaratkan untuk mampu, ya, menundukkan pandangan. Ya. Jadi memang pandangan ini kalau dibuat liar bebas, ya, masalah, ya kan, akan membuat orang itu kecewa, gitu. Ya. Tiwas tak delok tenanan, kira-kira nek tak tembung gelem ora, ya gitu. Temennya dah ngomong, ya, modalmu ki apa? Arep nembung sing ngono ki modalmu apa? Gitu. Ya, gaweane burung cetok, ya, di situ. Ya ini kan salah satu hal yang sering diungkap di kehidupan, ya. Bu, kowe iki nyawang dheweke iki apa ora ngerti? Kowe seneng sing duwe lho, ya kena. Akhirnya dia kecewa, tarakku jomblo, ya kena. Ya. Makanya yang namanya pandangan kata Ibnul Qayyim perlu, ya, untuk ditundukkan. Dan kita juga harus bisa menjaga apa yang berkaitan dengan kehormatan. Sampai-sampai beliau Rasulullah SAW dalam satu hadis, mari bareng-bareng hadis ini kita baca, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang melekat dalam ingatan dan masuk dalam hati kita masing-masing. Monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi azman lahul jannah. Masyaallah, nggih. Sinten ingkang saged jamin muguhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, ma baina lahyaihi, di antara dua janggut, nggih. Di antara dua janggut ini yang dimaksud adalah lisan, nggih. Dianten ingkang saged menjaga, memelihara, merawat lisanipun, lan ugi saged menjaga, merawat dan memelihara ma baina fakhidaihi, apa yang ada di antara dua paha. Nggih. Carane rasa dicethake gitu. Ben dingkluk kira-kira makhluk apa, ya, yang ada di antara dua paha. Ya. Panjenengan pun Rasulullah SAW jamin, azman, aku akan jamin lahu, baginya surga. Nggih pun. Carane pancen merawat memelihara lisan bukan sesuatu yang mudah. Nggih. Carane anak untuk menjaga omongan atau perkataan pada kedua orang tuanya bukan sesuatu yang sederhana. Ya, artinya banyak yang tidak mampu menahan, menjaga omongan untuk kedua orang tuanya. Ya,
Meskipun banyak ayat yang mengisyaratkan ya agar kita selalu menghampirkan kaulan hasanah, omongan yang bagus. Ya paling tidak saya kalau disuruh beri mauidhah hasanah utawi mejang manten, saya tidak pernah melewatkan agar anak serampung seusai dari sujud sholatnya menghampirkan doa untuk kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya itu paling enggak. Ya. Artinya karena yang namanya ibu utamanya, ya bukan berarti bapak tidak. Ya, bertaruh nyawa saat kontraksi akan persalinan atau saat akan melahirkan. Ya, ya kemudian sekarang ada tindakan dengan sesar, ya mungkin beda ya kan. Tapi ya sama, bahwa mengandung anak dalam rahim bukan sesuatu pekerjaan yang ringan, ya bukan pekerjaan yang ringan. Sehingga hampiran doa kita untuk kedua orang tua, hampiran perkataan omongan kita untuk kedua orang tua perlu untuk lebih diperhatikan. Ya. Tadi ada kata-kata ya yang dijamin oleh Rasulullah pada umatnya ingkang saged merawat menjaga lesannya lan ugi menjaga memelihara merawat kehormatannya. Rasulullah jamin untuknya surga. Ya Masya Allah. Dan insya Allah ya semua kita berupaya untuk mampu dan bisa menjadikan lesan ini tidak liar, lesan ini tidak seenaknya. Ya, ini yang diteguhkan seperti itu. Ya. Jadi yang namanya pandangan memang benar-benar dia adalah pintu pertama yang akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Ya, kata ya sakmenika musim reuni gitu. Ya. Akhirnya dari sisi pandangan satu dan pandangan yang lain ya, ujung-ujungnya ada kesimpulan ya. Mereka melanjutkan apa yang dulu pernah terjadi ya. Bahasa sekarang ada istilah nopo CLBK, cinta lama belum kelar gitu. Nah ya, dirampungi pas reo ya. Ya tadi berangkatnya tadi ya dari mata turun ke nah, ya. Satu hal yang saya kira perlu apa yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa pandangan adalah pintu pertama yang akan mengarah kepada kemaksiatan dan dosa. Ya. Baru yang kedua, apa ingkang dipun wastani bisikan jiwa. Nah, ya. Jadi yang namanya hati atau jiwa ini sering ya digelayuti oleh bisikan-bisikan. Ya. Dan kita kedah saged menjadikan hati ini sebagai hati yang bersih, menjadikan jiwa ini yang selalu bisa mengarah kepada kebaikan.
Meskipun condong cenderungnya jiwa ini menuju kepada hawa nafsu. Maka yang namanya bisikan jiwa ini harus selalu dibentengi, ya. Jadi ketika kita dibisiki sesuatu, maka bisikan ini digambarkan dalam Al-Quran tidak ubahnya seperti fata morgana. Jadi bagi orang yang dalam kehausan, dalam keadaan dahaga utawi corone ngelak, itu ketika melihat ya sesuatu yang jauh, kadangkala jiwa ini terbisiki, ya kan? Kowe rasa khawatir, ngarepmu itu adalah sumber air. Ya. Lah bentuk yang seperti ini bagaimana kita bisa untuk tidak terpengaruh, ya, agar jiwa ini tetap konsisten istiqomah untuk tidak tergoyahkan dari bisikan-bisikan yang sering condong cenderungnya mendorong kepada kepada sesuatu yang tidak baik. Ya. Kita tahu dalam ayat yang sering dibaca oleh panjenengan semua, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Jadi jiwa ini perlu untuk dibersihkan. Ya. Jiwa ini perlu untuk disucikan. Nah, bagaimana cara mensucikan? Ya, saya pernah menyampaikan wonten tahapan-tahapan di dalam kaitannya dengan membersihkan atau mensucikan jiwa. Ya. Tahap yang pertama dipun wastani nggih menika tahap muahadah. Napa? Ya. Jadi tahap muahadah menika tahap di mana kita perlu menyadarkan hati ini, menyadarkan jiwa ini, pilih sedaya kita nate berkomitmen, nate ndamel perjanjian dengan Gusti ingkang Maha Kuwas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rikala sedaya kita masih berada di alam arwah, ya. Karena semua kita sudah saat ini berjalan di atas 3 alam. Ya. Alam pertama adalah alam arwah. Alam kedua ingkang nate kita alami nggih menika alam rahim. Nggih. Alam sekarang ini adalah alam dunia. Nggih. Ingkang dereng kita lampahi kantun kalih. Nggih menika alam kubur, alam ingkang pungkasan nggih menika alam di antara yang sering diingatkan ingkang asring dipun emotaken kalih panjenenganipun Rasulullah SAW dumateng sedaya umatipun, ya. Di antaranya beliau mengingatkan, ya, mari bareng-bareng kita lafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Is masika fa innaka mayyitun. Dawuripo sagelemu. Carane arep kudungan dhuwur isore nganggo kathok cekak gitu nah. Utawi carane ngubengi omah karo ote-ote ya kan.
atau mungkin kita corone sangat dipilih sing penak wektune. Carane gampang nih, beno pinaringan anugerah rizki yang telah sampai pada nisabnya, telah cukup perputarannya. Tapi kita bersorak ngopo, bondo dadak kudu dihitung dibayari zakate, pomleku boleh angel. Tiba kudu itu mekan zakatnya. Kue bersih tanggung ngapek nek akhir. Itu udah ada hal yang artinya mengebiri kita. Masih duriponiro sagelemu. Ya Rasulullah masih kan. Tapi kita semuanya ditentukan. Tapi nakama itu. Doa tenono dini kiro bisuke bakal dadi mayit. Jadi tidak ada yang orang tidak sering menyadari disangka dia akan hidup selamanya. Ya. Tapi ada hal yang selalu dipesankan, fa innaka mayyitun. Ya. Lemore itu sakrawase. Kalau sudah sampai tiba aja jalur maju yoresa, mundur juga Nabi. Ya. Sehingga benar-benar ketika ada bisikan hati, bisikan jiwa, ya, ketika kita ingin menjalankan proses pensucian, maka tahap pertama adalah tahap mu'ahadah. Kita hendaknya menyadarkan diri kita masing-masing, bilih sedaya kita rikala tasih wonten alam arwah nate ndamel sepakat janji kali Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan Rabb selain Allah. Alastu bi rabbikum, sedayanipun menika kompak serempak qalu bala. Nggih. Jadi ini ya. Baru tahap ingkang salajengipun rampunge muahadah nggih menika tahap muraqabah. Nggih, tahap muraqabah. Mboten wonten perbuatan yang lepas dari pantauan Gusti Allah. Nggih. Ora mergo nggone peteng dilalah dhewean, nggih. Kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak terpuji, disangkanya kalau di tempat yang gelap tidak ada yang melihat. Nggih. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, bahwa Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kalian perbuat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Ya. Tahap yang berikutnya adalah tahap muhasabah. Ya. Di situ wal tandur nafsun ma qaddamat liwat. Ya, kita hendaknya selalu mersani apa yang telah kita persiapkan, apa yang telah kita perbuat untuk esok. Perlu, ya. Sehingga dengan tahap itu insya Allah, ya, kita akan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu ingkang boten dipun ridani kalih Gusti Allah. Kita hanya akan melaksanakan, melakukan, mengamalkan perkawis-perkawis ingkang pikantuk palilanipun utawi ridhanipun Allah. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya. Makanya
saat-saat akan pergantian waktu, kita selalu diingatkan untuk bermuhasabah. Sehingga apa yang mungkin belum kita lakukan di tahun 1445 Hijriah, insya Allah kita akan perbaiki, kita akan sempurnakan di tahun 1446 Hijriah. Kok dhisik lengku salat okeh ketere. Mudah-mudahan tahun baru ini saya bisa untuk menyempurnakan, memperbaiki, sehingga apa yang mungkin yang lalu ya sering kita lengah lalai, insya Allah sekarang selalu dalam keadaan sadar dan menyadarkan dirinya untuk bisa memperbaiki. Baru yang terakhir adalah mu'aqobah. Mu'aqobah adalah tahap untuk memberikan reward, ya, memberikan apa yang namanya hasil dalam bentuk hadiah. Tapi juga penting ada sanksi atau punishment gitu. Mergo sing marakne aku ki kawanan subuh TV. Nah, maka TV-nya perlu untuk dipindahkan, diganti sing luwih gede, ya tenang. Ya masalah, ya kan itu apalah yang mungkin kita lakukan menjadikan kita lengah lalai, bahkan mendorong kita untuk berpaling kepada Allah. Ya, ini perlu untuk diwujudkan sanksinya, dilaksanakan hukumannya, ya. Tidak perlu kita harus menghukum yang lain. Kalau memang kesalahan itu kita lakukan, kita bisa menghukum diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, itu satu bentuk yang mengingatkan pada kita bahwa bisikan jiwa ini perlu untuk diwaspadai, karena seringkali condong cenderungnya kepada kepada yang tidak baik, kepada yang akan membuahkan dosa, pada amalan perbuatan yang insya Allah mengarah kepada kemaksiatan. Nah, baru pintu yang ketiga adalah pintu perkataan. Nah, kembali lagi, ya. Jadi tadi sudah saya singgung, pertama pandangan, ya. Kedua bisikan jiwa, ketiga adalah perkataan, ya. Maka di dalam sebuah hikmah atau kalimat mutiara, kita selalu disadarkan fakir qabla an ta'zim. Pertimbangkan dulu, pikir terlebih dahulu sebelum kita berbuat. Carane nek arep omongan aja calcul, nggih. Arep guneman ya aja sak karepe dhewe. Tapi perlu untuk dipertimbangkan, ya. Apakah perkataan ini akan meninggalkan luka, akan menyakiti yang lain, atau perkataan ini akan memberikan sesuatu tambahan, ya, dan bahkan sesuatu yang mulia untuk yang lain. Itu perlu, ya. Sehingga diungkap salamatul insan fi hifdzil lisan. Pilih selamatnya seseorang akan terpulang pada bagaimana dia berkata, berbicara. Jadi ini satu hal yang tidak sederhana, tidak, ya, karena banyak omongan kita yang menyakiti, banyak omongan kita yang sering melukai, ya. Kowe rasa rene meneh gitu. Sadurunge kowe ngomong aku wis ngerti.
paling gur arep njaluk tulung ya kena. Ya. Ya kita cari ya. Ketika kita memberikan sedekah jangan pernah disertai omongan yang menyakiti gitu. Ya inilah satu bentuk yang memang diingatkan pada kita bahwa perkataan ini banyak membuahkan hal-hal yang akan membawa kita dalam kebinasaan, ya. Apalagi omongan-omongan yang tidak bisa dikendalikan, ya. Orang seakan-akan merasa leluasa dengan perkataannya, dengan omongannya. Apakah perkataan ini membahagiakan atau mungkin menistakan itu perlu dipikir, ya. Nah di sini, ya. Jadi penting. Mungkin yang namanya suami pada istri atau kesebalikannya, ya. Bahwa yang namanya lisan yang ditujukan kepada partner pasangannya perlu untuk diperhatikan, ya. Nggak asal, ya. Oh, blonjo ra cukup kok liyane gur arep njaluk diladeni, ya kan. Nah, atau mungkin sebaliknya, ya kan. Ngertion dhisik ngono aku moh dipek ya. Rumangsane aku ki sansak apa ku latihan tinju ya kan. Ya ini di kehidupan orang perlu berhati-hati akan apa yang dilepas dari lesannya. Karena sejatinya lesan ini bisa membuahkan kita, bisa menghantarkan kita pada sebuah kesenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi banyak orang yang tidak mampu dan bisa mengendalikan perkataan dan omongannya, sehingga lisannya bukan membuahkan kebaikan tapi membuahkan kesebalikannya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita, ya. Dan tentunya sebagai pintu dosa yang keempat, yang terakhir adalah langkah telapak kaki. Ya, alhamdulillah panjenengan di setiap 19 ya sudah selalu meniatkan untuk keluar dari rumah, melangkah di majelis ilmu, di majelis taklim sepenuh hati, ya. Langkah yang seperti ini adalah langkah sehat. Nggih enten nggih. Kepingin iki arep ngaji ning sok menggo nggih. Rene ose. Aja kesusu sing mlebu nggon ruangan gitu. Tak kandhani lho. Nggih. Bune kuwi sing nganggo kerudung warna hitam sing carane setu legi setengah tua lemutur ginuk-ginuk ya kan. Kuwi warung ngendi wae diutangi lho. Kowe kudu hati-hati gitu nah nggih. Artinya tidak selalu ya piantun yang lenggah di emperan masjid ya kan. Ya, itu selalu dia mampu untuk tidak ya kan membelokkan langkahnya nggih. Kayak apa ibu-ibu kaya sadurunge mlebu nggone majelis taklim dolinggian sik nang emperan masjid. Nah, taunya di situ terbelokkan langkahnya. Ya. Atau mungkin bentuk-bentuk yang lain, ya. Nah, mudah-mudahan kita selalu bisa memanage, ya. Artinya mengelola langkah ini jangan sampai keliru. Langkah ini jangan pernah salah. Langkah ini harus selalu sama dengan apa yang selalu kita mohon, apa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala saat mana kita membaca Ummul Kitab Ihdinas siratal mustaqim.
Ya, ada banyak orang yang tidak mampu untuk memanage, untuk mengelola langkahnya. Karena kalau sampai kita keliru langkah ini, kita salah telapak kaki ini ke arah mana yang tidak ada ketegasan dan kejelasannya, maka langkah ini bisa menjadi pintu masuknya kemaksiatan dan menjadikan dosa, ya. Jadi jangan dianggap bahwa kita datang ke tetangga selalu dimaksudkan untuk bersilaturahim, tapi kadangkala berbisik, ya, mengungkap ikhwal aib orang lain. Banyak hal yang mungkin kita lihat saat langkah ini mestinya harus menuju ke masjid untuk berjamaah sholat, seringkali terbelokkan kita. Alah sesuk iso tak menggok ngopi ya karena ya bukan berarti awalnya itu niatnya ke masjid, tapi suka terbelok karena mudah-mudahan kita selalu bisa untuk mengelola, memanage langkah-langkah ini agar langkah-langkah mana tidak menjadi lewatnya dosa dan maksiat. Tapi alhamdulillah dengan apa yang tadi disampaikan, pilih pengawasan sepenuh hati ini sudah sejak tahun 2005 dan sekarang hampir 2025, 20 tahun, ya. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini tambah regeng, ya, dan insya Allah langkah kita menuju majelis ini sebagai langkah yang sehat, yang insya Allah langkah ini bisa menjadi obat, bisa untuk memberikan terapi utamanya untuk hati dan pikiran kita masing-masing insya Allah. Itu yang perlu untuk saya sampaikan pada kajian pengawasan sepenuh hati malam ini. Saya kutipkan dari kitab Ad-Da wad Dawa ingkang dipun serat kalih piyambakipun Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Mugi-mugi kanthi sekedhik ingkang dalem emutaken saged dipun pendet hikmah kesaenanipun, nuhaken manfaat maslahat muga-muga sedaya kita fid-dini wad dunya wal akhirah. Mbok menawi wonten kalenta-kalentunipun ing salebeting atur, mugi-mugi Allah tansah paring maghfirah pangapura dumateng sedaya kita insyaallah. Kagem nyekapi majelis dalu menika, monggo kita cekapi kanthi waosan doa ing pangajab mugi-mugi kanthi panjuwun pandonga sedaya ingkang dados niat hajat lan munajat kita tansah pikantuk ijabah lan ridhanipun insyaallah. Wa ala hadhihi niyah as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma jannibna min afati dunya wa adzabal akhirah. Allahumma jannibna min syarri dunya wa adzabal akhirah. Allahumma innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina walil mu'minin yauma yakumul hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma innana nas'aluka khairal umur wa khairal majalis wa khairal hawadis wa khairal ibadah wa khairal hajj wa khairal umrah wa khairas safar wa khairaz ziyarah wa khairas siyam wa khairal qiyam wa khairar ruku' wa khairas sujud wa khairas sadaqat wa khairat tabarruat wa khairat tatawuat wa khairat du'a wa khairat thawab wa khairal hayah wa khairal mamat. Waghfir lana min khati'atina ya arhamar rahimin. Waghfir lana min khati'atina ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallah rabbul arsil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmati wa azaima maghfirati wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala aiban illa syatarta wala aiban illa syatarta wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala dainan illa satatta wala musibatan illa salimta wala musibatan illa salimta wala hajatan hiya lakar ridha wala hajatan hiya lakar ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Bismillah walhamdulillah ya Rabbi salli ala Muhammad waftah lana minal khairi kulla mughlaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq bi'aunika wa bifadlika ya akramal akramin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa majalisin antuna bi khairin insyaallah. Wa akhiru da'wana biqaulil hamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu dan Bapak hadirin sekalian, kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita Kiai Haji Dr. Andes Taufik Osman MSI dengan kajian yang telah kita rasakan bersama. Semoga bermanfaat untuk kita. Bapak Ibu, sebelum kundur diperiksa kalengnya, diperiksa kerdusnya, barangkali ada nomor hadiah door prize-nya bisa diambil.
Kemudian berikutnya hasil infak pada malam hari ini terkumpul sejumlah Rp1.320.000. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi untuk bisa rawuh besok tanggal 5 pada jam yang sama, di tempat yang sama, insya Allah. Ya, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.